Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu hifdzul amalis salih, menjaga amal saleh. Laisa sya'an fi ada'il amal saleh fahasab. Bukan hanya sekedar menunaikan amal saleh saja. Innama sya'an fi hifdzil amal mimma yufsiduhu wa yuhabbiduhu. Tetapi urgensi itu pada penjagaan amal dari perkara-perkara yang merusaknya dan menggugurkannya. Farriya wa in daqqa mufsidu lil amal. Riya walaupun sedikit atau tersembunyi, itu merusak amalan. Wa huwa abwabun katsira la tuqsar. Masalah riya ini babnya banyak dan tidak terbatasi. Wa qaulul amal ghairu muqayyidin bittiba'i sunnah mukhbitun lil amal. Dan keberadaan amalan yang tidak diikat dengan mengikuti sunnah ini juga merontokkan amalan. Wal man, jadi di sini perontok amalan diantaranya riya, tidak mengikuti sunnah. Wal man bihi 'ala Allah Ta'ala biqalbihi mufsidul amal. Dan al-man itu mengungkit-ungkit, ya, mengungkit-ungkit amalan yang telah dia tunaikan kepada Allah Ta'ala, dengan hatinya juga merontokkan amalan. Wala tamnun tastakthir, janganlah kalian beramal atau bersedekah untuk mendapatkan lebih banyak. Atau alman itu misalnya sudah memberi kemudian mengungkit-ungkitnya. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan juga menyakiti. Jadi memang urgensi di sini menjaga jangan sampai rontok. Wa adzal khalq munqisun lahu. Dan menyakiti hamba Allah mengurangi amalan. Ta'madu mukhalifatun Ta'ammidu mukhalifatun awamirillah. Dia sengaja menyelisih perintah Allah Ta'ala. Wal istihanah biha, dan meremehkan perintah Allah. Mubtilun lahu, ini juga sebagai pembatal amalan. Sebagai pembatal amalan. Jadi meremehkan perintah Allah, menyelisihnya ini membatalkan amalan. Jadi pembahasan seperti ini memang menjadi hal yang asing, karena biasanya kalau manusia beramal itu spontan, sebagai bentuk aksi. Nah, ternyata di dalam agama kita itu bukan hanya sekedar beramal,
sebagai misalnya yang menunaikan dan seterusnya, kadang yang lebih besar daripada itu sebagai bentuk aksi. Tetapi bagaimana amalan itu diterima di sisi Allah, ini yang terkesan orang-orang yang meniti tauhid, meniti petunjuk Rasulullah SAW, amalannya tertunda atau kurang gesit. Sebenarnya bukan seperti itu. Siapa yang tidak ingin beramal lebih? Tetapi di sini dipertimbangkan tentang bagaimana amalan itu jangan rontok. Termasuk di sini menyakiti orang, ya, menyakiti orang. Ini perhatian, ya, menyakiti orang ini mengurangi amalan. Wa ta'madu mukhalafatu awaban, sudah tadi. Wa nahu dzalika, dan yang semisal itu mimma yahdamu bunyanul amal saleh, dan yang semisal daripada itu dari perkara yang menghancurkan bangunan amal saleh, wa yuqawwid arkanah, dan ya menghancurkan dan merobohkan pilar-pilarnya. Dan yang semisal itu dari perkara-perkara yang menghancurkan bangunan amal soleh dan merontokkan, ya, pilar-pilar amal soleh. Maksudnya hati-hati ini. Fantabihu, hati-hatilah. Tanabbuh, ini merupakan warning, ini ya, peringatan, tambih. Jadi memang harus waspada ini. Fatanabba li nafsika ayyuhal 'abdul muslim, hendaknya engkau perhatian wahai saudaraku muslim. Wa'bud rabbaka, ibadahlah kepada Rabbmu, al-malikul haq, ilah yang benar, alladzi yaraka, yang melihat engkau, wa yasma'uka, dan yang mendengarkan engkau, kama yaliku bi jalali wa 'azamati, sebagaimana dengan keagungan dan keagungan Allah, kemuliaan dan keagungan Allah. Wa kibriyaihi, dan juga kesombongannya Allah. Di sini dalam surat Al-Kahfi Allah SWT mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang berharap pertemuan dengan Rabbnya, maka hendaknya dia beramal dengan amalan saleh dan tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun di dalam peribadatannya. Nah, jadi kan di sini beramal soleh kemudian dijaga supaya jangan sampai rontok. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Wa'lam anal amal soleh yang talik minka amalan. Ketahuilah sesungguhnya amal soleh itu yang talik minkal amalan. Ya. Wa yarji ilaika thawaban. Jadi amal soleh itu mulai atau muncul dari amalanmu, kemudian kembali lagi amal soleh itu kepadamu berupa pahala. Jadi dalam beramal soleh itu ada timbal balik. Sebenarnya bukan timbal balik, ya, ada anugerah dari Allah berupa pahala. Ya, jadi Allah berikan anugerah orang untuk beramal soleh, dia beramal. Kemudian Allah kembalikan lagi dari anugerah tadi dengan adanya pahala. Wal amalu sayyi yang talik minka amala. Sedangkan amal saleh, amalan yang jelek itu juga munculnya dari dirimu. Wa yu'aqib wa yarji' ilaika iqaba. Kemudian kembali dari amalan jelek tersebut sebagai hukuman. Begitu keadaannya di dunia. Allah SWT berfirman dalam surat Muhammad, "Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga-surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am
wan naru mathwal lahum. Sedangkan orang-orang kafir mereka bersenang-senang. Orang kafir mereka bersenang-senang, ya. Mengatakan Allah itu fakir, mengatakan Allah itu ya kalah sama mereka. Ini terhadap Allah. Nah, dia bersenang-senang dan begitu, mengatakan orang lain sesuai dengan kehendaknya, membuat hukum untuk orang lain sesuai dengan kehendaknya, senang-senang, bebas ini, sesuai selera. Walladzina kafaru yatamatta'un, atau tamattu' yang lainnya, ya, dalam mencari dunia kayak apa, ya, sehingga hebatnya ya luar biasa, ya, mencari dunia, menggunakan waktu-waktunya, penelitiannya. Ibaratnya dunia dalam genggaman mereka, belum dalam masalah syahwatnya, dalam masalah senang-senang. Yatamatta'un wa ya'kulun, dan mereka juga makan kama ta'kulul an'am, sebagaimana makan binatang. Halal haram kapan saja, di mana saja, bebas, ya. Saat Ramadan makan semaunya pokoknya. Wan naru mathwalahum, sedangkan neraka tempat kembali mereka. Jadi sebenarnya ya al jaza ala jinsin amal, balasan itu ya sesuai dengan perbuatannya. Memang dunia ini penuh dengan tipu-tipu, ya, penuh dengan tipu-tipu. Ya Allah, ya Rabbi, semoga Allah kuatkan kita semua di dalam menjalani agamanya, ya, sampai Allah masukkan kita ke dalam surganya. Berikutnya ahamiyatun niyah. Sekarang pentingnya niat. Di buku ini bagus sekali sebenarnya buat muqarrar, ya, buat kurikulum, ya, muqarrar, bagus nih, ya, sederhana gitu, ya. Kalau untuk taklim kayak gini pas banget nih. Ahamiyatun niyah, pentingnya niat. An-niyah fi syara', niat secara syariat adalah hiyal azmu, tekad, ala fi'lil ibadat, untuk mengerjakan ibadah, taqarruban ilallah ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ini definisi beliau. Kalau secara bahasa sih artinya qasd, tujuan. Tetapi niat di sini adalah niat tadi, ya, tekad untuk mengerjakan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tekad, azm. Misalnya mau tahajud, mau puasa Senin Kemis, mau istiqomah, mau tabah. Berikutnya wan niyah syartun li sihhatil amal, sedangkan niat adalah syarat sahnya amalan. Niat adalah syarat sahnya amalan. Wa qabulihi, dan juga diterimanya amalan. Wa idzaihi, dan diberikan pahala amalan. Jadi syarat sahnya amalan diantaranya adalah apa? Niat. Secara umum ada amalan-amalan yang sah walaupun tanpa niat. Sudah sering kita bahas. Apa ya Mas Soni? Tanpa niat sah amalannya Mas Soni. Apa ini Pak Pono? Masih ingat? Nyarutang, ya, betul. Ini termasuk pembahasan tinggi, ya. Maksudnya jarang orang yang paham faidah seperti ini. Nyarutang. Jadi orang nyarutang nggak niat sah, cuman nggak dapat pahala. Contohnya ada orang punya utang 10.000. Satu ketika dia ingin beli bakso. Tiba-tiba ada orang yang minjemi utangnya tadi 10.000 tadi, ketemu dia di jalan. Kamu mau kemana nih? Kamu katanya sebulan yang lalu mau bayar. Saya mau beli bakso. Sini kembalikan uangmu, 10.000 nih. Saya nggak punya uang, cuma ini 10.000 mau buat beli bakso. Nggak peduli, sini. Saya sendiri 2 hari nggak makan nih. Masa kamu makan, saya nggak makan? Saya minta uang saya yang ada di kamu. Gitu. Akhirnya diminta. Sini,
Jangan, sini pokoknya ini uang saya nggak mau. Kamu udah sebulan nih saya tunggu. Enggak bisa, sini. Akhirnya diminta. Wah, kamu dasar pelit kamu, sama temen nggak pengertian. Ya, utang 10.000 aja diminta kayak gini. Dasar orang jahat. Dia marah-marah, ya kan? Uangnya udah diambil tadi. Sah hutangnya? Sah. Tapi tidak dapat apa? Pahala. Sahnya sah, udah nyarutang. Insyaallah. Jadi orang yang, udah kita lanjut aja lah ya. Jadi niat syarat sahnya amalan dan diterimanya amalan, dan daripada amalan ya diberikan pahala. Wa mahaluhal qalb. Niat itu niat tempatnya di mana? Hati. Itu jelas ya. Niatnya di hati. Wa hiya lazimah fi kulli amal, dan ini harus pada setiap amalan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya amalan itu akan dapat pahala hanya kalau dibangun di atas niat. Kalau nggak niat ya nggak dapat pahala. Ada yang bahas kebanyakan orang makan itu nggak dapat pahala karena makannya itu hanya lahdun nafsi. Ya, lahdun nafsi itu ya lapar maem gitu. Atau kadang karena penasaran, kadang tren juga, kadang lagi rame gitu. Jangan. Jadi makan itu tetap karena apa? Karena takwiyah lil ibadah, untuk menguatkan apa? Ibadah. Ini kalau kaum muslimin perhatian semacam ini, itu nggak mudah digoyang dengan kuliner ya. Memang di Indonesia kuliner itu luar biasa ya, timbul tenggelam, dan kulinernya banyak banget di Indonesia ya, banyak banget. Walaupun yang laku yang ya seperti itulah ya, udah diketahui, tapi banyak sekali. Ada yang laku, ada yang tenggelam ya. Kata Pakul Seblak, waktu awal seblak itu tren, itu masya Allah laris banget. Sekarang masih rame seblak, sepi ya. Boba, nah, boba masih rame ya. Akhirnya sekarang yang rame es teh ya. Pokoknya yang teh itu di mana-mana, 2.500, 3.000 ya, enak, kenyang ya kan, murah. Daripada kayak gitu mah mending air putih aja, kasih ya, apalah terserah ya, biar enak. Kita lanjutkan lagi sudah. Jadi tergantung pada niatnya. Makan, minum, niatkan untuk ibadah, bekerja untuk ibadah, ketemu orang juga untuk ibadah gitu. Ya, menggauli orang. Kenapa tidak menggauli orang juga karena ibadah. Jadi pertimbangan. Ya, kok nggak melakukan aktivitas misalnya karena ada hal yang berkaitan dengan ibadah. Kok melakukan aktivitas gitu. Karena semuanya ada nilai beratnya itu. Nganggur berat, kerja berat gitu. Makanya pandai-pandai ini mengatur dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya manusia itu nilai amalannya tergantung dengan apa yang diniatkan. Muttafaqun alaih. Berikutnya tambi tanqasim ila qismain. Wan niyah tanqasimu ila qismain. Niat itu dibagi menjadi dua. Ya, niat dibagi menjadi apa? Dua. Coba mbok ada PDF buku ini Mas Tony. Kalau ada PDF dicari nanti santri misalnya ya di print gitu kan. Ini apa? Gimana? Oh, judulnya masih kemarin Mas Tony, Usul wal Qawaid Asy-Syar'iyyah. Kalau buku ininya yang ini, Mukhtasar Fiqhi Al-Islami fi Dhail Quran was Sunnah. PDF ya. Berikutnya an-niyat tanqasimu ila qismain. Niat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama niatul amal. Yang pertama niat beramal. Bi ayyan wal muslim al-wudu, seperti seorang muslim berniat untuk wudu. Ini niat
amal. Awil ghusl atau mandi, awis shalah atau salat ataupun yang lainnya. Niat. Yang kedua, niyah al-ma'mul lahu. Niat ya, apa yang dikerjakannya. Al-ma'mul lahu. Ya, niatul ma'mul lahu, yaitu kenapa dia beramal ya. Wa wallahu azza wa jalla, yaitu Allah azza wa jalla. Jadi yang melatar belakangi niatnya itu apa gitu. Itu Allah azza wa jalla. Fa yanwi bil wudu, misalnya dia niat wudu karena Allah misalnya. Awil ghusl, mandi karena Allah, as-salat karena Allah, au ghairuha ataupun yang lainnya. Taqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah wahdah. Wa hadhil aham minal ula, ini lebih penting daripada yang pertama. Wa kilahuma lazim fi kulli amal. Dan ini harus pada setiap amalan. Jadi yang paling penting karena Allahnya itu. Ya. Salat, wudu, makan semuanya. Berikutnya, ini pembahasannya tidak kita bahas secara panjang lebar ya. Ini pembahasannya panjang. Kita lanjut saja. Makna ikhlas. Sekarang arti daripada ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas adalah istiwa'u a'malul 'abd fi dhahir wal batin. Istiwa, yaitu kokohnya amalan seorang hamba baik secara zahir ataupun batin. Bitasfiyatil amalillahi, dengan memurnikan amalan untuk Allah. An mulakhadhatil makhluqin, dari ya caper terhadap makhluk. Jadi memang ikhlas. Makanya ikhlas itu cerminan tauhid. Apalagi di bidang agama ya. Di bidang agama itu berat loh. Ya, di bidang agama itu berat. Bahkan sangat berat sekali. Yahudi misalnya keluar dari Yahudinya, mau diapain coba? Nasrani mau keluar dari Nasraninya, diapain coba? Ya, orang keluar dari madhabnya. Ya. Madhabnya, misalnya madhabnya begini, dia keluar dari madhabnya, berat itu, ya diboikot dan seterusnya, kucilkan, ya berat. Tetapi tatkala dia yakin amalannya itu untuk Allah dan ini benar dan ikhlas, sudah. Makanya dalam beramal itu memang di situ adanya apa? Tawakal, ya tawakal. Semoga Allah ya jadikan kita itu di dalam beramal dari awal sampai akhir hayat kita itu karena Allah, bukan karena orang, bukan karena riku, bukan karena ini dan itu gitu. Ya, semoga. Kemudian Allah berikan kepada kita pahala, kebaikan, teman, saudara, manfaat gitu. Ya. Manfaat. Kembalikan lagi Allah. Saudara-saudara yang banyak, rezeki yang luas, ya dampak terhadap masyarakat yang lebih besar lagi. Ya, ini namanya apa? Ikhlas. Ya. Jadi bukan karena carmuk, bukan karena manusia. Ya. Wasiq fi ikhlas ayakuna batinu a'marun min zahir. Sedangkan jujur di dalam keikhlasan batinnya itu lebih makmur daripada zahirnya. Batinnya lebih makmur daripada apa? Zahirnya. Maksudnya begini, orang nampak dia baca Quran, orang nampak dia sedang ngisi taklim atau sedang taklim misalnya, itu hanya seberapa persennya. Adapun yang tidak nampak di orang itu jauh lebih banyak. Ya. Kenapa nampak? Ya memang kondisi-kondisi harus nampak. Sholat kelihatan orang, ya. Jadi batinnya itu lebih makmur, lagi makmur dibandingkan apa? Zahirnya. Makanya amalan-amalan yang gak kelihatan ini yang perlu dibangun. Ya. Amalan-amalan yang gak kelihatan.
Berikutnya yalhadur azani wa azakumullah. Wa idza akhlasa al-'abd istabahu rabbuh, dan apabila seorang hamba ikhlas karena Allah, maka Allah pilih dia. Wa ahya qalbah, dan dihidupkan hatinya. Hatinya hidup. Wa qarrabahu ilaihi, dan didekatkan kepadanya. Wa habbaba ilaihi, dan diberikan cinta kepadanya, at-ta'at, ketaatan. Wa qarra ilaihil ma'asi, dan diberikan benci terhadap perbuatan maksiat, gak suka. Ini kalau ikhlas. Bi khilafil qalbi alladhi lam yukhlis, berbeda dengan hati yang tidak ikhlas. Fa inna fi talaban wa syauqan wa iradatan, karena di dalamnya ada permintaan, ada kerinduan, dan keinginan. Taratan ila riasah, terkadang kepada jabatan. Jadi memang dalam dunia agama ini lebih sulit. Ternyata dalam agama juga ada apa? Jabatan agama gitu. Misalnya dikatakan sebagai qori, sebagai mujahid, sebagai orang yang dermawan, sebagai orang alim gitu. Itu jabatan-jabatan. Ya. Jabatan-jabatan dalam agama, zuhud, soleh. Ya kan? Tentu derajatnya tinggi di hadapan yang lain. Atau mungkin juga jabatan-jabatan dunia. Jabatan dunia sebagaimana yang diketahui. Hati-hati sekalilah kita dalam menjalankan hidup ini. Wa taratan ila syuhrah, dan terkadang kepada popularitas. Kepada apa? Popularitas. Ternyata popularitas ini membunuh. Jadi orang yang gak ikhlas, dia takut ditinggalkan fannya, ya, penggemarnya, takut, khawatir, ya. Atau misalnya nggak segitu, ya, ditinggalkan orang-orang yang bersamanya. Maka masya Allah perlu dibangun ikhlas, ya. Punya anak harus ikhlas, punya istri harus ikhlas, punya harta harus ikhlas, sehingga jiwanya terjaga. Wa taratan ila dirham wa dinar, dan terkadang karena dinar dan dirham, fulus, ya, fulus. Ini masya Allah perkara yang konkret bagi siapa saja yang ingin menempuh jalan ibadah. Allah SWT berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Allah SWT berfirman, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan agama untuknya, hunafa'a, ya, berpaling dari syirik, menuju tauhid, wa yuqimus shalah, menegakkan salat, wa yutuz zakat, dan mengeluarkan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama yang tegak. Agama yang tegak tadi, ya, ikhlas. Setelah itu, ya, melakukan hablum minallah dan hablum minannas, yaitu salat, hablum minallah, zakat, hablum minannas, secara gambaran besarnya tadi. Ini saja yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita hari ini, ya. Ini pembahasan baru, berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.